Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai sarjana pendidikan lanjut PPG Prajabatan. Apakah itu adalah langkah yang tepat? Ini para fresh graduate, khususnya sarjana pendidikan, wajib tahu hal ini. Jadi saksikan terus videonya. Oke teman-teman, ketika teman-teman dinyatakan lulus kuliah menjadi sarjana pendidikan, tentunya ingin mengaplikasikan segala macam ilmu yang didapat selama perkuliahan di dunia kerja. Maupun teman-teman yang berencana untuk lanjut kuliah, mau itu PPG, S2 ataupun lanjut nanti S3 ya. Nah, di sini saya akan berbagi referensi. Ini berdasarkan teman-teman dan juga saya ya. Ketika dulu itu lulus kuliah sarjana pendidikan. Jadi ada berbagai macam bidang kerja ataupun studi lanjut ketika teman-teman sudah sarjana, terutama sarjana pendidikan ya. Yang pertama, teman-teman bisa menjadi seorang guru di sekolah, mau itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selanjutnya, yang kedua, menjadi seorang ASN. ASN sendiri perlu teman-teman tahu ada dua jenis, ada PNS, ada P3K. Khusus untuk guru itu P3K saja ya untuk tahun ini. Dan CPNS apakah ada? Sebetulnya untuk CPNS tidak ada untuk formasi guru ya, tapi di bidang lain mungkin ada. Dan tidak semua jurusan sarjana pendidikan bisa melamar formasi CPNS. Yang ketiga, ini beberapa rekan saya dan juga saya gitu ya, bisa mengambil kuliah PPG atau ambil S2 dan juga S3, tergantung tujuan teman-teman. Bila teman-teman ingin menjadi guru, ambil PPG saran saya. Tapi kalau misalkan ingin menjadi dosen, ambil S2 atau S3. Lalu yang keempat, ada beberapa lulusan sarjana pendidikan, ketika sulit gitu ya, untuk melamar guru di sekolah memang sulit ya saat ini, kecuali guru swasta tuh. Mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan di lembaga pendidikan. Contohnya seperti apa? Seperti bimbingan belajar maupun les privat gitu ya. Dan juga untuk lembaga pendidikan ini sebetulnya secara penghasilannya lebih baik daripada guru di sekolah. Namun untuk saat ini guru di sekolah itu karirnya lebih bagus ya untuk menjadi ASN. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir ini ternyata lulusan sarjana pendidikan bisa kerja di bidang non-pendidikan ya, seperti perusahaan, di BUMN, dan juga ada beberapa yang kerja di bank bahkan ya teman-teman, ataupun wirausaha sendiri. Nah, untuk yang nomor 5 ini memang tidak semua sarjana pendidikan juga, kecuali memang dibukanya itu kriteria lulusan S1-nya semua jurusan itu bisa, dan bidang kerjanya pun ternyata hanya menempati posisi seperti administrasi maupun frontliner ya kalau misalkan kerja di bank, dan itu ternyata ada dan bisa ya jurusan pendidikan. Nah, ini sebagai referensi bagi teman-teman yang baru lulus atau sudah menjadi sarjana pendidikan dan bingung ingin melanjutkan kemana. Dan di video kali ini kita akan bahas lebih ke bagaimana bila kita mengambil kuliah PPG ketika kita dinyatakan lulus dari sarjana pendidikan. Apakah itu adalah langkah yang tepat? Menurut saya itu merupakan langkah yang tepat. Apalagi misalkan teman-teman memiliki tujuan ingin menjadi seorang guru ASN P3K. PPG Prajabatan adalah salah satu jalur tercepat agar teman-teman bisa mendaftar P3K. Walaupun tidak menjamin langsung lulus ASN P3K, tapi program ini menurut saya sangat baik. Karena kedepannya memang yang namanya guru di sekolah itu harus memiliki sertifikat pendidik. Dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi teman-teman, khususnya untuk yang jurusan pendidikan. Ada beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapat ketika nanti menjadi seorang guru maupun ketika ikutan tes P3K guru. Selanjutnya kita akan bahas lebih rinci lagi
Untuk guru sendiri, formasi ASN itu ya, hanya ada P3K ya teman-teman. Terus ada 2 cara bagi sarjana pendidikan, terutama fresh graduate, bisa menjadi guru P3K. Jadi yang pertama, ini teman-teman harus terdaftar Dapodik. Jadi harus jadi guru dulu di sekolah, terus terdaftar di Dapodik. Dapodik itu apa? Data pokok pendidik ya. Dan yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya sertifikat pendidik. Bisa didapat dari mana? Dari PPG ya. PPG Perjabatan kalau misalkan yang fresh graduate. Selanjutnya di bawah ini ada skemanya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan Dapodik dan juga Serdik ya. Jadi yang pertama teman-teman harus mengajar dulu di sekolah. Beberapa tahun, kalau berdasarkan pengalaman kurang lebih 2 tahun teman-teman sudah terdaftar Dapodik ya. Bisa lebih cepat ataupun lebih lama ya dari 2 tahun. Ketika teman-teman punya Dapodik, barulah teman-teman bisa ikutan tes P3K. Ya. Untuk lama waktu mendapatkan Dapodik sebetulnya tergantung pihak sekolahnya ataupun pihak dinasnya ya. Kalau misalkan sekolah biasanya diajukan lewat aparatur sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan sertifikat pendidik? Teman-teman ketika lulus kuliah itu bisa langsung daftar PPG Perjabatan. Minimal ijazah teman-teman itu sudah dinyatakan lulus di PD Dikti. Coba cek dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah dinyatakan lulus, ini bisa ikutan daftar PPG Perjabatan. Dan jurusannya pun tidak selalu buka ya sesuai dengan jurusan kita. Ini didasarkan dengan guru-guru yang pensiun di tahun berikutnya ataupun tahun itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan untuk perekrutannya. Dan kuliahnya sendiri ini selama 1 tahun sampai mendapatkan serdik ya, sampai teman-teman dinyatakan lulus ya, kalau berdasarkan pengalaman. Tapi secara efektif kuliahnya itu hanya sekitar 9 sampai 10 bulan teman-teman. Karena nanti terpotong libur ya, libur sekolah dan juga libur bulan Ramadan biasanya dipotong. Nah, ketika teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik ini, ya, barulah teman-teman bisa mengikuti tes P3K. Nah, dari 2 jalur ini, sebetulnya teman-teman bisa pilih mau itu menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta, atau ambil kuliah PPG Perjabatan. Ya. Bila teman-teman tanya lebih baik masuk Dapodik ataupun ikut PPG Perjabatan. Kalau bisa, saran saya ikut dua-duanya. Ya. Jadi ketika teman-teman lulus kuliah, coba melamar sebagai guru dulu mau di sekolah negeri maupun swasta. Bila ada pembukaan PPG Perjabatan, ikut. Ya. Karena setiap orang itu kemampuannya berbeda, teman-teman. Terutama berbicara tentang biaya, ya, apalagi biaya hidup. Karena memang PPG Perjabatan ini hanya dibiayai kuliah saja, tidak ada biaya hidup. Jadi, sambil teman-teman ngajar di sekolah, sambil menabung, ketika ada lowongan PPG Perjabatan, ikut tes, ketika dinyatakan lulus, teman-teman boleh resign, dan kalau misalkan terlanjur sudah terdaftar Dapodik, dinonaktifkan dulu. Lalu, ketika teman-teman masa orientasi gitu ya, coba teman-teman cari pekerjaan yang lain yang fleksibel atau freelance, seperti misalkan di bimbel ataupun les privat. Itu lebih bisa membantu teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman kuliah PPG Perjabatan, dan terutama dalam biaya hidup ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat beasiswa dari orang tua, maksudnya masih dibiayai orang tua ya, segala macam biaya hidup, ya tidak ada salahnya teman-teman fokus di PPG Perjabatan saja. Kalau misalkan keluarga masih mendukung gitu ya, tapi kalau misalkan harus mandiri, ya teman-teman harus siap adaptasi dengan keadaan yang ada. Jadi nanti sambil kuliah, kalau bisa sambil kerja ya, agar semuanya bisa
tercapai tujuan akhirnya gitu. Lalu bagaimana sistem seleksi P3K Guru tahun 2024 ini? Teman-teman perlu tahu bahwa seleksi P3K Guru untuk tahun ini sebetulnya lebih diprioritaskan untuk ex-THK2 maupun guru non-ASN. Ya. Dan kuotanya itu 100% teman-teman. Kenapa 100%? Karena pemerintah ingin menuntaskan masalah guru honor yang ada di Indonesia. Jadi nanti guru honor ini akan diangkat menjadi P3K melalui tes juga ya sama. Lalu berapa formasi guru P3K tahun ini? Jadi sebetulnya formasinya cukup banyak, ada 419.000-an lebih formasi ya. Dan 100% dari guru yang diprioritaskan ini tidak mencapai angka 400.000 ini teman-teman. Jadi sisa formasinya itu sebetulnya akan menjadi peluang guru honor yang punya dapodik maupun lulusan PPG Prajabatan. Bila menurut saya ini merupakan peluang yang sangat besar bagi dua kategori ini yang warnanya hijau ini ya teman-teman. Karena memang kalau misalkan honorer tuntas tahun ini berarti yang jadi prioritas tahun depan itu guru yang punya dapodik sebagai honorernya maupun lulusan PPG karena tidak ada lagi yang mengisi formasi nanti ketika guru itu pensiun. Terutama untuk PPG Prajabatan memang programnya ini untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Dan ada info terbaru, ternyata untuk tahun ini itu tidak ada lagi kategori P1, P2, P3, P4. Jadi pemerintah ada prioritas khusus bagi ex-THK2 ya, dan juga guru non-ASN atau guru yang sudah terdaftar di BKN teman-teman. Jadi bisa ikutan daftar dan mereka memiliki prioritas khusus. Terus apakah guru yang terdaftar dapodik atau guru honor yang punya dapodik itu bisa daftar? Kabar terakhir itu bisa teman-temannya bisa daftar. Berikut juga dengan lulusan PPG Prajabatan. Nah, formasinya yang mana gitu. Ini menunggu sisa formasi dari yang ex-THK2 maupun guru non-ASN yang terdata BKN gitu ya. Mau menjadi guru sekolah untuk dapat dapodik atau ikut PPG Prajabatan ya. Sebetulnya di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Kita bahas satu persatu. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mengoreksi boleh ya di kolom komentar. Di sini bila teman-teman mengambil guru sekolah gitu ya untuk terdaftar di dapodik ada kekurangannya. Jadi perlu waktu lama sekitar ya kurang lebih 2 tahun, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Dan ini tidak ada afirmasi. Kalau misalkan guru honorer yang baru beberapa tahun saja dan punya dapodik, ini tidak ada afirmasi. Selanjutnya, hanya bisa memilih formasi sesuai dengan tempat tugas. Jadi kalau misalkan data dapodik teman-teman ada di daerah A, itu tidak bisa pindah ke daerah B. Walaupun misalkan daerah A itu tidak ada formasi bagi teman-teman, tapi di daerah B ada. Teman-teman tidak bisa seenaknya untuk pindah ya melamar di kota B karena data dapodik teman-teman sudah ada di daerah yang A. Selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya semakin lama mengabdi semakin diprioritaskan. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika teman-teman punya dapodik terus mengabdinya sudah lebih dari 5 tahun itu berpeluang menjadi guru honor yang diprioritaskan. Itu bisa masuk ex-THK2 ya itu sudah mengabdi lama sekali teman-teman. Ataupun guru non-ASN yang telah terdaftar di BKN gitu. Selanjutnya ada pilihan yang kedua yaitu ikut PPG Prajabatan. Ini ada kekurangannya yaitu tidak ada uang saku selama perkuliahan. Jadi teman-teman harus bisa adaptasi sendiri. Dan juga ini masih program baru dan masih perlu penyesuaian ya. Jadi ada beberapa
tujuan dari pemerintah yang belum bisa tercapai dari program PPG Prajabatan ini. Selanjutnya ada kelebihan. Jadi biaya kuliahnya itu gratis, teman-teman ya. Terus tidak hanya bidang pendidikan saja atau sarjana pendidikan yang bisa menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Jurusan murni pun kalau misalkan linier ini bisa ikutan seleksi dan lulus, bahkan bisa mengajar di sekolah kalau misalkan punya serdik, teman-teman. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik bagi jurusan-jurusan murni untuk bisa menjadi guru, tidak hanya jurusan pendidikan saja. Selanjutnya, kuliahnya hanya 1 tahun, sampai teman-teman mendapatkan serdik ya, ketika teman-teman dinyatakan lulus kuliah, gitu. Dan kalau misalkan tahun lalu ini dapat afirmasi, jadi nilai ketika tesnya itu, teknisnya ya, mendapat nilai 100%, walaupun teman-teman nilai teknisnya itu di bawah passing grade. Nah, untuk tahun ini, sekedar informasi bahwa afirmasi itu belum diumumkan secara detail ya, seperti apa. Nanti kita lihat saja ya teman-teman perkembangan afirmasi ini seperti apa. Kita bahas kelebihan yang selanjutnya dari PPG Prajabatan, itu bisa memilih lokasi formasi P3K dengan fleksibel, tapi linear gitu ya, baik di daerahnya maupun di luar daerah. Gini teman-teman, maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita punya sertifikat pendidik, kita itu bisa melamar formasi di luar provinsi ya, yang kita tinggali saat ini. Karena memang kita belum terdaftar Dapodik ataupun belum mengajar di sekolah ya, atau belum punya pengalaman ngajar di sekolah. Nah, ini menjadi kesempatan gitu ya. Jadi peluangnya lebih lebar sebetulnya ketika teman-teman ikut PPG Prajabatan. Kita bisa memilih formasi di luar daerah kita gitu ya. Dan pilihannya sendiri lebih banyak. Contoh seperti ini teman-teman. Saya jurusan biologi S1-nya, ambil PPG dan dapat sertifikat pendidiknya biologi. Ternyata ketika melamar P3K itu banyak sekali bidang yang bisa linear dengan biologi. Yang pertama, biologi sendiri. Yang kedua, ada prakarya. Yang ketiga, ada TIK. Dan juga guru kelas, itu PGSD. Ya. Nah, ini bisa teman-teman pilih di luar daerah teman-teman. Ataupun di dalam juga bisa ya. Itu masih linear. Apakah nanti tunjangan sertifikat pendidiknya itu cair? Cair teman-teman, karena masih linear. Ya. Dan ini merupakan gambaran bagi teman-teman yang baru lulus kuliah sarjana pendidikan maupun sarjana non-pendidikan bisa ya untuk PPG Prajabatan. Sehingga teman-teman bisa memilih opsi ketika teman-teman lulus gitu ya. Oh ya teman-teman, satu lagi informasi. Jadi ketika teman-teman punya sertifikat pendidik maupun sudah terdaftar Dapodik, ini merupakan syarat minimal untuk daftar P3K guru ya. Kalau teman-teman tidak punya ini tidak bisa daftar, gitu. Walaupun punya ini, kalau misalkan di daerah teman-teman sudah banyak formasinya diambil oleh guru yang lebih prioritasnya diutamakan, ya tetap teman-teman tidak bisa daftar. Apalagi yang sudah punya Dapodik, kecuali PPG Prajabatan, bisa lintas keluar daerah, gitu. Lalu apakah dengan terdaftar Dapodik atau memiliki sertifikat pendidik itu akan memperlebar peluang kita menjadi ASN? Saya jawab iya ya teman-teman. Tapi untuk lulus ASN itu tidak atau belum tentu. Karena yang namanya lulus atau tidak itu tergantung rezeki ya dan usaha dari tiap individu. Sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman mau memilih menjadi seorang guru di sekolah dan mendapatkan Dapodik ataupun ikut PPG Prajabatan. Keduanya ini memang tidak salah teman-teman, tergantung situasi, kondisi, dan kebutuhan setiap orang. Karena beda-beda ya. Kadang ada yang butuh kerja dulu untuk bisa nabung. Kadang ada yang bisa langsung kuliah PPG karena masih bisa dibantu oleh orang tua dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus pikirkan baik-baik langkah selanjutnya seperti apa gitu ya.
Mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu dan lebih tergambar gitu ya, ke depannya itu seperti apa dan mau kemana teman-teman lulusan sarjana pendidikan ini. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe videonya agar membantu saya untuk semakin mengembangkan channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.